Zat besi memiliki beberapa fungsi vital dalam tubuh, berfungsi sebagai pembawa oksigen ke jaringan dari paru-paru oleh hemoglobin sel darah merah, sebagai media transportasi elektron di dalam sel, dan sebagai bagian terintegrasi dari sistem enzim penting di berbagai jaringan. Fungsi lain untuk enzim yang mengandung besi meliputi sintesis hormon steroid dan asam empedu, detoksifikasi zat asing di hati, dan pengontrolan sinyal di beberapa neurotransmitter seperti sistem dopamin dan serotonin di otak. Zat besi tidak secara aktif dikeluarkan dari tubuh melalui urin atau usus. Besi dapat hilang melalui sel-sel dari kulit dan permukaan interior usus tubuh, saluran kemih, dan saluran udara. Bayi cukup bulan yang baru lahir memiliki kandungan zat besi sekitar 250–300 mg 75 mg per kilogram berat badan. Zat besi ini akan memenuhi kebutuhan bayi cukup bulan selama 4–6 bulan pertama kehidupan, dan itulah sebabnya kebutuhan zat besi selama periode ini dapat dipenuhi dari ASI. Antara usia 1 dan 6 tahun, kandungan zat besi tubuh menjadi 2 kali lipat. Kebutuhan zat besi yang diserap pada bayi dan anak-anak sangat tinggi dalam kaitannya dengan kebutuhan energinya. Kebutuhan zat besi juga sangat tinggi pada remaja, terutama pada masa pertumbuhan yang cepat. Keluarnya darah menstruasi sangat konstan dari bulan ke bulan untuk seorang wanita, tetapi sangat bervariasi dari satu wanita ke wanita lainnya. Rata-rata kehilangan zat besi menstruasi, rata-rata selama seluruh siklus menstruasi 28 hari, adalah sekitar 0,56 mg hari. Ini berarti bahwa wanita dengan penurunan fisiologis, tetapi berat tidak dapat diidentifikasi dan dijangkau dengan suplementasi zat besi. Pemilihan metode kontrasepsi juga sangat mempengaruhi keluarnya menstruasi. Sumber utama zat besi HEM adalah hemoglobin dan mioglobin dari konsumsi daging, unggas, dan ikan. Penyerapan besi HEM dapat bervariasi dari sekitar 40% selama defisiensi besi sampai sekitar 10% selama replesi besi. Besi HEM dapat terdegradasi dan diubah menjadi non-HEM. Zat besi non-HEM adalah bentuk utama zat besi makanan. Penyerapan besi non-HEM dipengaruhi oleh status besi individu dan oleh beberapa faktor dalam diet. Zat besi non-HEM diperoleh dari sereal, kacang-kacangan, polong-polongan, buah-buahan, dan sayuran. Fitat ditemukan di semua jenis biji-bijian, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, akar misalnya kentang, dan buah-buahan. Fitat sangat menghambat penyerapan zat besi. Oat sangat menghambat penyerapan zat besi karena kandungan fitatnya yang tinggi. Vitamin C sintetik meningkatkan penyerapan zat besi pada tingkat yang sama seperti asam askorbat asli yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi non-HEM. Populasi yang paling berisiko kekurangan zat besi adalah bayi, anak-anak, remaja, dan wanita usia subur, terutama ibu hamil. Kekurangan zat besi gizi menyiratkan bahwa makanan tidak dapat menyediakan cukup zat besi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh untuk mineral ini. Dalam praktek klinis, diagnosis defisiensi besi harus selalu mengarah pada pencarian penyebab patologis dari kehilangan darah. Studi pada hewan dengan jelas menunjukkan bahwa kekurangan zat besi memiliki beberapa efek negatif pada fungsi-fungsi penting dalam tubuh. Kekurangan zat besi juga berdampak negatif pada sistem pertahanan normal terhadap infeksi. Dalam penelitian pada hewan, kebutuhan zat besi selama kehamilan. Kebutuhan zat besi menurut AKJ. Thank you.